Bismillahirrahmanirrahim. Mengkaji salah satu dari kitab para ulama kita, di mana pembahasan kita masih dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada Al-Hadisul Hadi wa Thalathun, hadis yang ke-31. Kata Imam Nawawi, An Abbas Sahal ibn Adin As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi aidin nas yuhibbakan nas. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuh bi asanida hasanah. Dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah ridhoi keduanya, beliau berkata bahwa seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku akan suatu amalan, idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas, yang mana amalan itu kalau aku kerjakan maka Allah akan cinta kepadaku dan manusia pun akan cinta kepadaku. Seperti itu Rasulullah bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah. Amalan yang bisa membuat kamu dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia adalah amal zuhud. Maka zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan cinta kepadamu. Hadis ini kata Imam Nawawi adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadis ini termasuk dari hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang keabsahannya. Dalam artian sebagian ulama ada yang melemahkan hadis ini, tapi sebahagian yang lain ada yang mensahihkannya. Yang melemahkan hadis ini berkata bahwa di dalam riwayat sanad hadis ini ada seorang rawi yang bernama Khalid ibnu Amr al-Qurashi, yang dia dikomentari oleh Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad dan Imam Abu Zur'ah. Ini pakar ahli hadis, semuanya mengatakan mungkar hadis, orang itu mungkar hadisnya. Sehingga dengan riwayat tersebut atau dengan alasan tersebut sebagian ulama melemahkan hadis ini. Tapi sebagian yang lain mensahihkan ini karena terkumpul banyak jalannya, sehingga hadis-hadis yang lemah tadi bisa terangkat derajatnya kepada hadis hasan, bahkan bisa terangkat kepada derajat sahih. Inilah yang dinyatakan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dan beliau termasuk ulama yang mensahihkannya di dalam kitab beliau As-Sahihah. Al-Hal, hadis ini sekalipun memang dibicarakan oleh para ulama tentang keabsahannya, namun tidak diperselisihkan oleh para ulama dan tidak diragukan bahwasanya makna yang terkandung di dalam ini benar, karena didukung oleh ayat-ayat atau hadits-hadits yang lain yang semakna dengannya, yang memerintahkan umat Islam untuk bersikap zuhud terhadap dunia. Nah, ini para jamaah rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang
hadis mulia ini, maka terlebih dahulu kita menyinggung tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini disebutkan namanya Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Nama beliau Sahal bin Sa'ad ibni Malik ibni Khalid ibni Tha'labah ibni Harithah ibni Amr ibni Khazraj As-Sa'idi Al-Ansari. Ini nama lengkap beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau dinisbatkan kepada As-Sa'idi karena salah satu nama kakek beliau adalah As-Sa'idah, sehingga beliau dikatakan As-Sa'idi. Dan beliau ini berasal dari qabilah Khazraj, yaitu penduduk asli kota Madinah. Ini sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Kunyah beliau Abul Abbas. Beliau dan bapaknya dua-duanya adalah sahabat Nabi. Jadi Sahal bin Sa'ad sahabat, kemudian Sa'ad bin Malik juga sahabat Nabi. Makanya didoakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Maksudnya beliau dan bapaknya. Nah, inilah adab kita kalau disebut nama sahabat itu. Kalau sahabat tersebut dianya yang Islam, dianya merupakan sahabat, bapaknya tidak, maka kita katakan radhiyallahu anhu. Kalau dia dan bapaknya dua-duanya sahabat, maka kita katakan radhiyallahu anhuma. Nah, kita mendoakan mereka dengan taraddi, dengan keridhaan. Karena itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk para sahabat, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, disebutkan bahwa di sana ada sahabat Nabi yang juga sama namanya dengan nama bapak Sahal bin Sa'ad ini, yaitu sahabat yang dikenal dengan nama Abu Sa'id Al-Khudri. Nama beliau Sa'ad bin Malik. Nama beliau juga Sa'ad ibnu Malik. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, dulunya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini itu bukan nama aslinya, itu nama hijrahnya. Nama asli beliau adalah Hazan. Nama asli beliau adalah Hazan, bukan Sahal. Sahal ini diberikan namanya oleh Nabi SAW ketika dia masuk Islam, karena beliau lihat namanya beliau itu tidak bagus artinya. Hazan dalam bahasa Arab artinya sedih dan susah. Ketika masuk Islam, Nabi ubah namanya menjadi Sahal. Sahal artinya yang mudah. Karena nama itu akan memberikan pengaruh kepada orang yang dinamai. Bisa jadi dengan dia terus dipanggil dengan sebutan itu, dengan namanya tersebut, maka itu bisa menjadi doa bagi dia. Sehingga kalau orang namanya bagus, maka diharapkan dengan namanya tersebut, maka orangnya bisa sebagus dengan namanya. Sekalipun tidak semua orang. Ada orang namanya bagus tetapi kelakuannya buruk. Ada juga yang seperti itu. Tetapi dengan nama yang bagus, kita berharap semoga orangnya juga bisa bagus seperti namanya. Makanya kalau kita memberikan nama kepada anak-anak kita, berikan nama-nama yang bagus, Pak. Nama-nama yang mengandung arti yang baik. Nama-nama yang mengandung arti yang baik. Karena memang nama itu diperhatikan oleh Nabi. Kalau kita melihat Rasulullah SAW terkadang banyak merubah nama sahabat. Dahulu Abdurrahman bin Auf itu namanya bukan Abdurrahman, tapi namanya Abah. Namanya di masa jahiliyah. Ketika masuk Islam dirubah oleh Nabi menjadi Abdurrahman. Ada juga sahabat yang dulu namanya Al-As. Al-As artinya orang yang suka bermaksiat. Itu masa jahiliyah. Ketika masuk Islam dirubah namanya oleh Nabi menjadi Muti'. Muti' artinya orang yang betul-betul taat.
Nah, ini nama yang memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rubah namanya. Ada juga orang sahabat perempuan ketika dia di masa jahiliyah namanya Asiyah. Namanya Asiyah, artinya orang yang bermaksiat. Beda dengan Asiyah. Kalau Asiyah itu istrinya Fir'aun, pakai sin, hamzah baru sin, ya baru tak marbutoh. Asiyah, nah, itulah wanita yang soleh, istrinya Fir'aun. Tapi kalau ini pakai huruf ain, baru sod, baru ya, baru tak marbutoh. Asiyah, artinya wanita yang suka maksiat. Ketika masuk Islam dirubah namanya oleh Nabi menjadi Jamilah, artinya wanita yang sangat cantik. Cantik rupanya, cantik akhlak dan budi pekertinya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, menunjukkan kepada kita boleh seseorang itu merubah namanya kalau dia merasa namanya kurang bagus. Dia rubah namanya. Artinya ketika dipanggil oleh orang, dia dipanggil dengan nama yang bagus. Dan itu bukan artinya tidak menghargai nama pemberian orang tua. Ada juga orang yang seperti itu. Oh, ini tidak menghargai pemberian orang tua. Bukan seperti itu maksudnya. Mungkin terkadang orang tua kita belum paham. Kemudian kita memang mencari nama-nama yang bagus, dan harapan kita pun menjadi bagus seperti nama bagus yang kita miliki. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan hal yang sama. Beda kalau ada orang merubah nama karena keberatan nama. Ada orang juga merubah nama, kenapa? Mau ubah nama anakku ini Ustadz karena sering sakitan dia. Seperti ini bukan dari adat umat Islam, itu dari adat jahiliyah. Tidak ada hubungan penyakit dengan nama itu. Kalau mau merubah nama yang buruk, yang tidak punya arti atau bagus artinya, dirubah dengan nama yang baik dengan harapan akhlaknya dia, agamanya dia nanti bisa baik seperti nama yang dia miliki. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau termasuk sahabat yang mulia dan termasuk sahabiyus shaghir, yakni sahabat muda Rasulullah SAW. Beliau meninggal, yakni Rasulullah meninggal dunia, wafat dipanggil oleh Allah, dan umurnya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi baru 15 tahun. Menunjukkan beliau ini masih muda. Dan beliau termasuk sahabat yang diberikan umur yang panjang. Bahkan dalam sebagian riwayat, umur Sahal bin Sa'ad itu lebih dari 100 tahun, lebih dari 1 abad. Beliau termasuk sahabat Nabi yang memang diberikan umur yang panjang. Beliau meninggal ya di kota Madinah, dan dikatakan juga termasuk sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Madinah. Yang menutupnya adalah sahabat Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau meninggal dunia pada tahun 88 Hijriah. Beliau meninggal dunia tahun 88 Hijriah. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Tirmizi dan juga oleh Imam Al-Bukhari. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar 188 hadis, termasuk hadis yang kita bacakan ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini sekilas tentang sahabat Nabi, sahabat yang mulia yang meriwayatkan hadis ini. Beliau bercerita, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diterangkan siapa nama laki-laki ini. Yang jelas beliau juga termasuk sahabat Nabi. Karena yang namanya sahabat itu definisinya kata ulama, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alal Islam. Sahabat itu adalah orang yang sempat berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan meninggal di atas Islam. Itulah sahabat. Itulah definisinya sahabat. Dan semua sahabat Nabi adalah orang-orang yang terpercaya, karena mereka telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai barometer
untuk menunjukkan benarnya iman orang-orang yang datang belakangan diukur dengan imannya para sahabat Nabi. Para jamaah yang dimati dan dimuliakan oleh Allah, maka orang ini datang kepada Nabi untuk bertanya perihal tentang agama. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku suatu amalan ya Rasulullah. Ida amiltu, kalau aku kerjakan itu amalan, ahabbani Allahu wa ahabbaniyan nas, niscaya Allah akan cinta kepadaku dan manusia juga akan cinta kepadaku. Nah, ini perkataan sahabat ini menunjukkan kepada kita para jamaah sekalian bagaimana semangat para sahabat Nabi itu. Mereka bertanya kepada Nabi suatu amalan, amalan-amalan yang biasa. Yang mereka tanya amalan-amalan luar biasa, yang kalau saya kerjakan ya Rasul, itu amalan bisa membuat saya dicintai oleh Allah, bahkan dicintai pula oleh manusia, bahkan dicintai pula oleh manusia. Ini para jamaah yang dirahmati Allah, ini sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sangat perhatian terhadap amalan-amalan yang bisa mendatangkan cinta Allah kepada mereka. Ketika mereka sudah tahu, ketika mereka sudah paham, maka mereka akan berlomba-lomba untuk menjadi orang yang terbaik. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di sana ada amalan-amalan yang bisa membuat hamba itu dicintai oleh Allah. Mengapa kita mengusahakan amalan yang bisa membuat Allah cinta kepada kita? Jawabnya, karena kalau Allah sudah cinta kepada hamba, maka itulah kenikmatan yang sebenar-benarnya kenikmatan, yang mana kalau hamba dicintai oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadits qudsi, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepada seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku adalah pendengarannya yang dia pakai untuk mendengar, kata Allah. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku adalah matanya yang dia pakai untuk melihat. Wa yadahu allati yabshu biha, aku adalah tangannya yang dipakai untuk memegang. Wa rijluhu allati yamshi biha, aku adalah kaki yang dia pakai untuk berjalan. Maksudnya apa? Allah akan menjadi telinganya yang dia pakai untuk mendengar, Allah akan menjadi matanya yang dia pakai untuk melihat, Allah akan jadi tangan dan kakinya yang dia pakai untuk memegang dan berjalan. Apa maksudnya? Maksudnya, kata para ulama, Allah akan jaga anggota badannya, terutama panca inderanya, sehingga dia tidak melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah, akan tergerak untuk melakukan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah. Allah jaga dirinya, Allah jaga anggota badannya. Ini kalau hamba sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita perlu, Pak, ya, mengusahakan amalan-amalan yang mendatangkan cinta Allah kepada kita. Kalau kita cinta sama Allah, itu biasa. Semua orang Islam pasti kalau ditanya, cinta enggak sama Allah? Pasti jawabannya cinta sama Allah. Tapi yang luar biasa, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita, oh, ini yang luar biasa. Karena kalau kita cinta kepada dia, dia belum tentu cinta sama kita. Tapi kalau dia sudah cinta sama kita, maka ini menunjukkan kebaikan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Makanya kata seorang penyair Arab, laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba. Bukanlah yang menjadi permasalahan kau mengaku cinta kepada Allah, bukan itu. Tapi yang menjadi masalahmu, apakah Allah cinta kepada kamu? Nah, itu yang menjadi masalah. Karena betapa banyak orang yang cinta kepada Allah, tapi Allah tidak cinta kepada dia. Persis seperti seorang penyair Arab pernah berkata, idashtabakat dumu'u fil khududi tabayyana man ba'a mimman tabaki, wa kullu yadda'i hubban li Laila wa Laila la tuqirru lahum bidaki. Kata penyair ini, apabila air mata telah menetes di pipi, maka jelaslah siapa orang yang menangis dan siapa yang pura-pura menangis.
Semua orang mengaku cinta kepada si Laila, tapi Laila tidak mau mengakui cintanya. Ini perumpamaan, peribahasa. Maksudnya apa? Betapa banyak orang yang mengaku cinta sama Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak cinta kepada dia. Nah, ini para jamaah, bagaimana kau mengaku cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala sementara kau bermaksiat kepadanya? Ini tidak mungkin. Kalau kau mengaku cinta kepada Allah, kau harus taat sama Allah. Imam Syafi'i pernah berkata, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hada muhalun fil qiyasi badi'u, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ini syairnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah, kamu durhaka, kamu bermaksiat kepada Allah dalam keadaan kamu menyangka bahwa kamu cinta kepada Allah. Ini mustahil, kata Imam Syafi'i. Tidak bisa diterima oleh akal, kata Imam Syafi'i. Andaikan cintamu benar, niscaya kau akan taat kepada Allah. Sebab orang yang cinta, niscaya dia akan ikut kepada siapa yang dia cintai. Kalau kau benar cinta sama Allah, pasti kau taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, benar cintamu sama Allah, kau harus ikut Nabi SAW. Itu juga sebesar bukti cinta kepada Allah, karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, kalau kamu mengaku cinta sama Allah, maka ikutilah Nabi, ikutilah saya, ikutilah Nabi SAW. Dusta kalau kau mengaku cinta kepada Allah tapi kau tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau cinta sama Allah, kau ikuti Rasulullah, baru benar cintamu. Allah balas cintanya, yuhibbukumullah. Allah akan balas cintamu. Allah akan cinta kepadamu. Bahkan tidak sampai di situ, wa yaghfir lakum dunubakum, akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang bisa mendatangkan cinta Allah kepada hamba. Ya, banyak amalan-amalan yang bisa membuat Allah cinta kepada hamba. Salah satunya ini tadi. Bagaimana kita mau cinta kepada Allah sementara kita tidak taat kepada Allah? Harus taat. Bagaimana orang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak ikut Rasulullah SAW? Harus ikut. Bagaimana orang mengaku cinta sama Allah pernah menyebut Allah, tidak pernah mau berzikir menyebut nama Allah? Tidak mungkin. Orang itu, Pak, kalau ngaku cinta sama orang lain, pasti dia banyak sebut-sebut orang itu, ya kan? Itu sudah menjadi fitrah dia. Orang kalau cinta sama harta, maka dia akan banyak sebut harta. Kalau dia sudah cinta sama pangkat dan jabatan, maka banyak dia sebut pangkat dan jabatan. Kalau dia sudah cinta sama urusan politik, pembicara urusan politik aja itu. Kalau dia cinta sama wanita, maka yang bicarakan adalah wanita itu. Ya. Kalau mengaku cinta sama Allah, harus kau menyebut asma Allah. Harus itu. Makanya katakan min alamati hubbillahi damu dzikrihi fa inna ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Kata para ulama kita, termasuk dari tanda kau cinta kepada Allah, kau banyak dan sering menyebut-nyebut asma Allah. Karena orang yang cinta kepada sesuatu, dia akan banyak menyebut sesuatu itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ternyata di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah menyebutkan satu amalan yang membuat Allah cinta kepada kita. Sesuai pertanyaannya kan, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan ya Rasulullah, yang kalau aku kerjakan amalan itu Allah akan cinta kepadaku. Bahkan hebat, lebih hebat, hebatnya lagi, bukan sekedar Allah cinta kepada dia, manusia pun cinta kepada dia. Allah jadikan manusia cinta kepada orang itu. Maka Rasulullah menyebutkan amalan ini. Amalan apa? Amalan zuhud. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Rasulullah menyatakan, izhad fid dunya yuhibballah. Zuhud kamu terhadap dunia, niscaya Allah cinta kepadamu. Wazhad fima indan nas yuhibbuka
nas, dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di sisi manusia, niscaya manusia akan cinta kepadamu. Jadi Rasulullah menyebutkan amalan zuhud. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah, terkait dengan zuhud ini seringkali disalahpahami oleh sebagian orang. Ada orang yang mengatakan zuhud itu maksudnya ya berkaitan dengan penampilan zohir, berkaitan dengan penampilan luar, kata mereka. Yani kalau orang zuhud itu pakaiannya harus kumal-kumal, compang-camping, robek-robek, ada tambalannya, ya. Kemudian terlihat lusuh, kumuh, dan dia menyengaja untuk itu. Nah, ini orang zuhud katanya. Ini penafsiran yang keliru tentang masalah zuhud. Perkara zuhud itu bukan masalah penampilan zahir, bukan masalah penampilan luar. Tapi yang namanya zuhud, kata para ulama, itu amalan hati. Jadi bukan dilihat dari penampilan yang dia menyengaja di situ. Kalau memang kondisinya memang begitu, orang miskin sehingga bajunya mungkin sobek-sobek, memang dia miskin, nah ini mungkin keadaannya memang seperti itu. Ada orang yang keliru menafsirkan zuhud sehingga dia berpenampilan supaya dikatakan zuhud, pakai baju kumal-kumal, kemudian sobek-sobek, bahkan disengaja lusuh, nah supaya dikatakan orang yang zuhud. Nah, ini salah penafsiran tentang zuhud. Ya, kalau kita melihat para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW orang yang paling zuhud. Tentu saja para sahabat Nabi orang yang paling zuhud, tapi juga mereka memperhatikan penampilan luar. Ya, Rasulullah SAW orang yang paling zuhud, tapi tidak disebutkan Nabi itu pakaiannya kumal-kumal, lusuh, sobek-sobek, tidak seperti itu, Pak. Ya, dalam keadaan beliau orang yang paling zuhud. Nah, ini para jamaah, makanya kita butuh definisi apa itu zuhud, supaya jangan salah kita menafsirkan apa itu zuhud. Nah, kita ambilkan dari para ulama rahimahumullahu ta'ala yang tentu paling paham apa itu zuhud. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ulama mengatakan bahwa zuhud secara bahasa artinya al-i'radu anisyai'i ihtiqaran lahu, berpaling dari sesuatu karena meremehkannya. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, maka Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala mendefinisikan apa itu zuhud. Kata beliau, zuhud itu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu, kata beliau, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya untuk negeri akhirat kita. Nah, itulah zuhud. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya untuk negeri akhirat. Itulah orang yang zuhud. Jadi bukan penampilan luar, penampilan zahir, bukan. Ulama tidak ada yang menafsirkan zuhud seperti itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi dia tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Dia benci hal tersebut. Bukan hanya sekedar meninggalkan, dia benci juga perkara tersebut. Bedakan antara sikap wara dengan zuhud. Nah, ini dua hal yang sering digandengkan. Ada sikap wara, ada sikap zuhud. Wara itu sering kita terjemahkan sikap hati-hati. Wara itu bahasa Arab juga. Nah, didefinisikan oleh para ulama, wara itu tarku ma yadurru. Yang namanya wara meninggalkan segala yang memudaratkan. Itu namanya wara. Kalau zuhud, tarku ma la yanfa'u, meninggalkan segala yang tidak ada manfaatnya. Berarti lebih tinggi mana? Lebih tinggi kedudukan wara atau zuhud? Lebih tinggi kedudukan zuhud. Karena kalau zuhud, jangankan yang bermudarat, yang tidak ada manfaatnya, walaupun mungkin tidak bermudarat untuk akhirat, tapi karena tidak bermanfaat, dia tinggalkan. Itu orang yang zuhud. Ini kedudukan orang-orang yang mulia. Jarang orang yang bisa seperti ini. Hal-hal yang tidak ada manfaat akhirat dia tinggalkan. Ini apa?
perkara-perkara yang sifatnya mubah asalnya boleh, tidak dosa dilakukan, tetapi dia ya lebih dari sesuatu yang kita butuhkan, bahkan kesannya berlebih-lebihan. Bahkan kesannya berlebih-lebihan. Dia tinggalkan yang seperti itu, itulah zuhud. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Asalnya kalau orang mau makan, tidak ada dosa orang makan itu sampai kenyang, ya kan? Sampai kenyang boleh, tidak ada dosa, karena asalnya apa? Asalnya kita makan makanan itu mubah, ya kan? Tetapi kalau prinsipnya setiap makan harus kenyang, ini bermasalah ini. Dia meninggalkan yang namanya zuhud. Orang zuhud itu seperti Nabi SAW. Ya, Nabi itu Pak, subhanallah, kalau makan beliau sepertiga saja. Nah, sepertiga saja beliau ambil. Walaupun bukan artinya tidak boleh kenyang ya. Nabi terkadang beliau pernah disebutkan dalam riwayat beliau makan, beliau kenyang. Tetapi itu sekali-sekali. Bukan seperti prinsip sebagian orang, kalau saya makan harus kenyang baru berhenti. Kalau belum kenyang nggak akan berhenti itu. Ini berarti dia meninggalkan sesuatu yang afdol. Apa itu? Zuhud. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyebutkan bahwa perkara yang tak bermanfaat itu asalnya ada 4 perkara. Yang pertama al-muharramat, perkara-perkara yang diharamkan. Ini jelas tidak bermanfaat, bahkan bermudarat. Yang kedua al-makruhat, perkara-perkara yang makruh, yang mungkin tidak bermudarat karena tidak bermanfaat di akhirat, karena makruh kan? Karena makruh, tidak bermanfaat juga, tidak memberi pahala, maka dia pun tinggalkan yang makruh itu. Nah, kemudian juga al-mustabihat, itu yang ketiga, perkara yang masih samar hukumnya, yang masih ragu-ragu kita, ini halal atau haram ini masih boleh atau tidak boleh ini. Nah, amannya dia tinggalkan. Itulah orang yang zuhud. Karena kalau dia tinggalkan perkara yang syubhat itu, kata Nabi, faqad istabra'a lidinihi wa irdih, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan yang keempat, tadi muharramat, makruhat, mustabihat, ya. Yang keempat fudulul mubahat namanya. Yakni perkara-perkara yang mubah tetapi sifatnya agak berlebih. Perkara-perkara yang sifatnya mubah tetapi perkaranya sifatnya agak lebih. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang fudulul mubahat ulama membagi menjadi 4. Perkara-perkara yang mubah tapi kelebihan. Yakni yang pertama kata mereka fudulul kalam, terlalu banyak bicara. Berbicara kan boleh Pak. Nah, berbicara boleh, tapi kalau terlalu banyak bicara, ini masuk dalam fudulul mubahat. Fudulul mubahat artinya kalau orang terlalu banyak bicaranya, itu bisa membuat dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Dalam artian ketika pembicaraannya pembicaraan yang mubah, bukan dia mengaji ya. Kalau mengaji dia semakin banyak semakin bagus. Bukan dia berzikir ya. Semakin banyak semakin bagus. Bukan dalam masalah berdakwah ya. Kalau dakwah semakin banyak semakin bagus. Ini dalam perkara yang mubah terlalu banyak bisa terkadang membuat orang tergelincir. Maka fudulul kalam ya, kalam yang lebih-lebihan, ucapan yang berlebih-lebihan, orang yang zuhud akan tinggalkan. Sekalipun tidak dosa ya. Orang berbicara selama itu mubah itu tidak dosa. Tapi orang yang zuhud dia tinggalkan itu. Karena memang zuhud ini Pak, derajatnya lebih tinggi. Bukan sekedar baik dia, tapi dia ingin mencari yang terbaik. Ini. Itu yang pertama, fudulul kalam. Yang kedua namanya fudulut ta'am, terlalu banyak makan. Makan asalnya boleh, tapi kalau terlalu banyak atau sering-sering makan ya, sehingga membuat dia seperti itu, maka ini juga dari fudulut ta'am, yang orang yang zuhud akan meninggalkan perkara itu. Itu yang kedua, fudulut ta'am. Yang ketiga kata para ulama, fudulun naum, terlalu banyak tidur. Tidur asalnya boleh,
Tapi kalau keseringan tidur atau terlalu banyak tidur atau sedikit-sedikit tidur, nah ini terkadang membuat dia lalai dan banyak dia luput dari perkara-perkara yang lebih manfaat. Yang lebih apa? Bermanfaat. Nah, dan yang terakhir fudulul mukhalatah, terlalu banyak bergaul. Terlalu bergaul. Asalnya bergaul boleh tidak ada dilarang itu. Tetapi kalau terlalu banyak bergaul, jarang berkhalwat kepada Allah, ini terkadang membuat dia jauh dari sifat zuhud. Nah, inilah jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi sekali lagi, perkara-perkara yang mubah di dalam agama, tetapi memang derajat zuhud lebih tinggi. Makanya jarang orang yang bisa apa? Sikap dengan sikap ini, bersifat dengan sifat zuhud. Iya. Karena apa? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang zuhud itu paham karena segala sesuatu yang dia lakukan di dunia ini akan ada pertanggungjawabannya, Pak. Kita makan, ya, butiran nasi masuk ke dalam perut kita, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan aktivitas di dunia ini akan ada pertanggungjawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam Quran, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Dan kalian pasti akan ditanya pada hari itu, kata Allah, tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang zuhud itu paham, semakin banyak hisabnya dia di akhirat, semakin lambat dia masuk surga. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia lihat orang-orang sudah masuk surga duluan, dia masih tertunda. Boleh jadi dia nanti masuk surga, tetapi yang namanya menunggu, Pak, yang namanya menunggu itu harap-harap emas itu. Kita tidak usah menunggu untuk akhirat. Terkadang kita misalnya di dunia saja menunggu itu bagi sebagian orang pekerjaan yang paling malas, membosankan, tidak nyaman dia rasanya. Nah, lagi kalau misalnya dia harus menunggu, ya, untuk penerbangan pesawatnya, sementara dia lihat orang-orang sudah naik pesawat, dianya belum, karena dia harus mengurus ini, mungkin ada masalah suratnya ini, ada ininya itu kurang yang harus dilengkapi. Harap-harap cemas itu kan, itu di dunia. Bagaimana lagi di akhirat? Dia lihat orang lain sudah masuk surga, dia belum. Maka itu harap-harap cemas itu. Itulah perumpamaannya. Iya, itulah perumpamaannya. Makanya kan Nabi pernah bersabda bahwasanya orang miskin masuk surga lebih dulu daripada orang kaya setengah hari. Setengah hari hitungan akhirat. Satu hari di akhirat bagaikan 1000 tahun, setengah harinya bagaikan 500 tahun. Orang miskin lebih dulu masuk surga daripada orang kaya 500 tahun. Baru orang kaya masuk surga setelahnya. Lamanya itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bukan artinya orang kaya berarti begitu merana dia di akhirat nanti, bukan. Tetapi ya, di sini disebutkan oleh para ulama terkait dengan apa? Fudulut ta'am, fudulul kalam, apa-apa yang berlebihan dari kenikmatan-kenikmatan dunia yang kita rasakan. Selama apa yang kita lakukan tersebut dari perkara yang mubah, bukan untuk yang mendekatkan diri kepada Allah. Beda dengan orang yang punya harta, kemudian hartanya tersebut dia belanjakan di jalan Allah. Ini pasti manfaat. Kalaupun harus dihisap, hisapnya pasti akan terbaik. Ya kan? Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya salah seorang ulama yang bernama Abdullah ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Abdullah bin Mubarak itu, Pak, disebutkan oleh para ulama, orang ini orang yang terkumpul semua kebaikan pada dirinya. Dia alim ulama, dia ahli ibadah, dia orang yang mujahid fisabilillah. Semua kebaikan ada pada dirinya. Hanya saja dia bukan sahabat Nabi. Dia termasuk ulama dari kalangan tabi'in. Tabi'in itu muridnya sahabat, tidak sempat berjumpa dengan Nabi. Itu saja yang tidak dimiliki oleh Abdullah ibnul Mubarak. Yang lainnya beliau punya. Dan beliau
orang yang super kaya, bukan sekedar kaya, super kaya. Karena beliau pernah menghajikan orang satu kampung, Pak. Bukan satu dua orang dihajikannya, satu kampung dihajikannya. Siapa? Abdullah ibnul Mubarak ini. Jadi punya banyak harta. Nah, pernah disebutkan dalam satu riwayat, murid-muridnya Abdullah ibnul Mubarak tanya sama Ibnul Mubarak, "Wahai Ibnul Mubarak, wahai imam, kamu mengajarkan kepada kami tentang masalah zuhud. Nah, engkau ini orang kaya." Dikiranya orang zuhud itu tidak boleh kaya. Dikiranya orang zuhud itu tidak boleh kaya. Kamu kan orang kaya, kamu itu pebisnis. Nah, bagaimana bisa kau menjadi orang yang zuhud? Nah, maka kata Abdullah ibnul Mubarak, aku kaya, aku berbisnis, harta yang aku dapatkan untuk menjadikan aku tidak minta-minta kepada orang. Aku cukup dengan apa yang aku usahakan. Kemudian aku dapat harta untuk aku bantu orang lain. Aku dapat harta, aku belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah zuhud. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi orang yang zuhud itu bukan tidak boleh kaya. Terkadang orang itu dituntut untuk apa? Mencari harta. Dan dia dapat harta, bahkan mungkin hartanya berlebihan. Tetapi apa? Ketika kau menjadi orang yang zuhud, hartamu kau tahu kau tempatkan di mana. Makanya kata Nabi SAW, la ba'sa bil ghina limanittaqallah. Tidak masalah kau jadi orang kaya, asalkan kau bertakwa kepada Allah. Tidak masalah kau jadi orang yang berduit, asalkan kau bertakwa sama Allah. Kalau orang berduit kemudian bertakwa sama Allah, dia tahu Pak kemana dia harus belanjakan duitnya itu. Tapi kalau orang sudah kaya tapi tidak bertakwa kepada Allah, inilah yang terkadang membawa dia kepada kebinasaan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sehingga jangan sampai disalahpahami zuhud itu orang harus miskin, bajunya compang-camping, bajunya tembel-tembelan, lusuh, kumuh. Tidak seperti itu. Rasulullah SAW itu pakaiannya rapi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kata Rasulullah SAW, Allah itu maha indah dan menyukai yang indah-indah. Nah, ini Rasulullah SAW, Pak. Nah, sehingga zuhud itu bukan diartikan dengan makna yang seperti itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa perkara lagi terkait dengan masalah zuhud ini. Insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu alam bisawab. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.